البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita masih di muka surat masuk ke muka surat 131 tentang keutamaan Al-Falaq dan An-Nas. Wa fil bab ma akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i fil Kubra. Dalam bab ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencari perlindungan dari gangguan jin dan mata dengki manusia, yaitu dengan beberapa jenis perlindungan. Hatta nazalatil mu'awwidhatan, sehingga turunlah surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Tatkala dua surat itu sudah turun, beliau mengambilnya, yaitu mempergunakannya, dan beliau meninggalkan yang lain. Padahal ruqyah banyak, tapi Rasulullah mencukupkan dengan dua surat ini, paling pendek, paling mudah dihafal insyaallah, selain Al-Fatihah. Syaratnya sahih. Qala al-allamatu Taybi rahimahullah, walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min 'ainil jan wa 'ainil insan. Maka dari itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencari perlindungan dari gangguan mata jin dan gangguan mata manusia dengan berbagai jenis ruqyah. Falamma nazalatil mu'awwidhatan, tatkala Al-Falaq dan An-Nas sudah turun, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Beliau mempergunakan dua surat ini dan meninggalkan yang lain, menunjukkan ini sudah paling hebat, paling praktis, simpel tapi hebat. Walamma suhira ustushfiya bihima. Ustushfiya atau istashfa, lebih bagusnya sih tanpa titik dua ya, tidak perlu dibuat naibul fa'il. Tatkala beliau disihir, maka beliau mencari kesembuhan memakai dua surat ini. Ya, hadisnya sahih juga. Wa inna ma kana kadzalik, hanyalah yang terjadi seperti itu, li'annahuma minal jawami'i fi hadzal bab. Karena kedua surat ini termasuk surat yang paling mengumpulkan segala yang diperlukan di dalam bab ini, dalam bab perlindungan dan pengobatan. Fata'ammal awwalahuma, maka renungkanlah awal dari kedua surat itu. Kaifa khassa wasfa al-musta'adzi bihi bi rabbil falaq. Bagaimana Allah mengkhususkan penyebutan zat yang dimintai perlindungan dengan Rabbul Falaq. Kalau yang surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, yaitu apa? Dengan menyebutkan rububiyah Allah yang menguasai segalanya, diantaranya ini Al-Falaq, menguasai waktu subuh. Bifaliqil isbah, yaitu pembelah cahaya, pembelah waktu subuh. Li'anna hadzal waqta waktu faydhanil anwar, karena waktu itu adalah waktu faydhan melimpahnya cahaya-cahaya, maksudnya dibandingkan dengan sebelumnya yang penuh dengan kegelapan. Wa nuzulil khairati wal barakat, turunnya kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Makanya para ulama salaf melarang untuk setelah sholat subuh langsung tidur. Nanti kita jalan-jalan dulu, baca-baca Quran dulu, atau bersih-bersih apa dulu dan sebagainya. Jangan langsung tidur setelah sholat subuh. Wa khassal musta'adza minhu bi ma khalaq, musta'adza minhu. Tadi musta'adza bihi, yaitu Allah. Sekarang musta'adza minhu. Allah mengkhususkan
objek yang mana kita meminta perlindungan kepada Allah dari objek tadi, dari benda tadi dengan ma khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Jadi seluruh makhluk sudah masuk di sini. Fabtada'a bil ami min qawlihi min syarri ma khalaq. Allah memulai dengan yang lebih umum dari firman-Nya, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Baik, disebutkan secara umum dulu semua makhluk. Ay min syarri khalqih, yaitu dari keburukan makhluknya Allah. Ma khalaq ini ma mausulah, robitnya tersembunyi, takdirnya ma khalaqahu. Takdirnya apa? Khalquh min syarri khalqih. Ini termasuk semua, masuk makhluk ataupun apa nih, nasib tak baik ya? Semua itu pun makhluk juga. Takdir-takdir yang ditulis itu makhluk juga. Kalau fi'ilnya Allah jelas bukan makhluk. Tapi yang objek-objeknya ya semua keburukan min syarri ma khalaq. Jelas semua takdir itu ciptaan Allah. Takdir dalam artian apa? Hasil penulisan itu. Baik. Wa syarri ma yaf'aluhu al-mukallafuna minal ma'asi, dan keburukan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf, manusia dan jin, berupa maksiat-maksiat. Ini mulai dipersempit. Kalau tadi umum, hewan-hewan tidak mukallaf, bahkan batu dari gunung pun membahayakan, banjir juga membahayakan, petir membahayakan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari ini. Kemudian dibuat secara khusus, yaitu dari para manusia dan jin. Wa madarrati ba'dihim ba'dha, dan bahaya yang ditimpakan oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, min zulmin wa baghi, berupa kezaliman, dan juga ini sama ya, zulm, kezaliman, baghiyun juga kezaliman, sikap aniaya kepada pihak yang lain, wa qatlin wa darb, pembunuhan, pemukulan, wa syatam, caci makian, wa ghairih, dan yang lainnya. Wa ma yaf'aluhu ghairul mukallafin, dan apa saja yang dilakukan oleh pihak yang bukan mukallaf, minal hayawan, dari berbagai hewan, kasiba, yaitu makhluk binatang buas, wal hasyarat, serangga yang membahayakan, minal akli wan nahs, yaitu dimakan apa itu? Dimakan serigala kah, dimakan harimau kah? Wan nahs, yaitu dipatok ular. Wal ladat, yaitu disengat kalajengking atau lebah barangkali atau yang lain. Wal ab, yaitu digigit. Mungkin apa digigit? Ada anjing yang jahat, anjing gila, naudzubillah. Gigit buaya juga. Ya. Dengan monyet. Nah, itu juga monyet pun boleh jadi mengganggu. Nah, ini semua masuk di sini. Wa ma wada'ahu Allahu fi ghairil hayawan, dan juga perkara yang Allah letakkan pada selain hewan, bahaya-bahaya, min anwa'id darar, dari berbagai jenis bahaya, kal ihraqi finnar, terbakar di dalam api, wal qatl fisum, terbunuh karena racun, mungkin sengaja atau tak sengaja, boleh jadi kan gitu-gitu. Orang masuk lab asal minum aja padahal itu adalah hidrogen peroksid misalkan, naudzubillah, atau benda-benda yang membahayakan, asid yang kuat. Darah tinggi, stroke. Nah, tahu iya, penyakit, berbagai jenis penyakit. Summa sanna bil atfi alaih. Kemudian Allah menggabungkan dengan itu, sanna, yaitu boleh diartikan menggabungkan, boleh diartikan mengulang, sanna, dengan menggabungkan kepadanya ma huwa syarruhu akhfa. Ini akhfa ya, yang keburukannya lebih tersamarkan. Minaz zaman, yaitu berupa waktu. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Zahirnya itu kan mungkin ya, yaitu malam apabila telah membayang, malam yang telah meliputi semesta. Ma huwa naqidun filaqis subh, yang berkebalikan dengan terbitnya fajar. Berarti apa? Min dukhuliz zalam, yaitu masuknya kegelapan. Wa'tikarihil makna, nggak tahu ini i'tikarihi ataukah wa'tikarihi al makni biqaulih. Ayo, berarti sudah betul, ada titik 2 di situ. Dan rusaknya kegelapan, rusaknya waktu subuh, i'tikar, yaitu rusak atau keruh.
Berarti apa? Ya kebalikan waktu subuh, i'tikar, yaitu malam yang kelam. Al-ma'ni biqaulih, yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kegelapan malam apabila telah membayang, telah menyelubungi. Terkadang ghasiq artinya adalah bulan. Li'annam bi'atha syarri fihi aktsar, karena kebangkitan keburukan, bangkitnya keburukan di malam hari itu lebih banyak. Ya, syaitan mulai bergentayangan di waktu maghrib itu. Jin-jin suka keluar. Nah, gitu-gitu. Nggak suka dengan cahaya matahari, sukanya di kegelapan. Para hantu-hantu atau apa saja itu. Bahkan nyamuk pun kebanyakannya menyerang di malam hari, padahal siang hari ada tapi sedikit. Wa taharruzu minhu as'ab, dan berjaga-jaga darinya itu lebih berat. Iya, berjaga di malam hari. Nyamuk tak ngantuk, kita yang ngantuk barangkali. Lebih susah berjaga-jaga. Maka kita mohon agar Allah lah yang menjaga kita. Wa minhu qauluhum al-lailu akhfa lil wail. Iya, akhfa ya, kenapa ada titik dua? Di antaranya adalah penggunaan dalam bahasa Arab, malam itu lebih tersamarkan untuk kecelakaan. Ya, perompak pencuri lebih suka malam-malam, lebih tersamarkan gerakannya. Dulu pun pemberontakan apa itu G30 SPKI pun malam-malam juga. Ya, orang suka membuat kekacauan kebanyakannya di malam hari. Polis-polis sedang letih, tentara sedang letih, kasihan. Kesan azan lah, azan. Apa? Azan. Azan, ya azan itu untuk mengusir syaitan, bagus. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan Imam Muslim itu bagus. Ya biar lari kalau dengar suara-suara misalkan, sebagaimana diriwayat Muslim, tatkala Abu Saleh mengirimkan anaknya Suhail dengan pembantunya pergi ke suatu tempat sana, ke orang lain. Kemudian setelah anaknya balik, anaknya cerita tadi ketika lewat di sebuah kebun ada yang panggil-panggil katanya. Tapi mereka berdua orang-orang salaf, bukan penakut. Mereka berdua langsung datangi kebun itu, tak ada apa-apa. Setelah diceritakan ke ayahnya, ke Abu Soleh, ayahnya mengatakan kalau saya tahu ada macam itu, saya tidak akan mengirimkan engkau. Namanya apa? Tak tega sama anaknya, nanti disambar sama jin kah atau apa, diculik seperti di zaman Umar. Ada tabiin diculik selama 4 tahun. Hadisnya sahih, ya, diculik oleh jin. Sampai diselamatkan oleh pasukan jin muslim, jin kafirnya diperangi, lalu dibawa pulang. Itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Hadisnya sahih. Ini Abu Soleh khawatir anaknya tahu-tahu juga mengalami macam itu. Maka beliau mengatakan, tapi kalau nanti engkau mengalami gitu lagi, maka kumandangkan azan, karena saya mendengar Abu Hurairah menyebutkan dari Rasulullah, menyebutkan itu. Kalau ada azan, maka setan akan lari sampai terkentut-kentut, sampai tak mendengar azan. Setan takut dengan azan. Kalau yang ditinggalkan pun terazan. Ya, diazani atau dibacakan Al-Baqarah. Semakin kuat senjata semakin bagus, insya Allah. Pembersihannya semakin bagus. Rumah tuh biasa kena dibaca Quran. Iya, mesti ya. Iya, jangan dibiarkan diisi musik-musik ke apa, jangan. Isi bacaan Quran. Kemudian disebutkan di sini wa khassama yukinnu fi zaman, dan Allah mengkhususkan apa yang disembunyikan, yukinnu, disembunyikan di dalam waktu, bima ghailatuhu khafiyah, dengan perkara yang bahayanya itu tersamarkan. Apa itu? Minan nafasati wal hasid, yaitu para wanita penyihir dan lelaki yang pendengki. Ini terkadang samar-samar, kita tak tahu. Tahu-tahu ada kerusakan di sana sini, ada bencana sana sini karena sihir atau karena kejahatan para pendengki. Kita mohon perlindungan pada Allah. Ya, minta bantuan jin mereka. Ternyata dilawan Al-Mu'awwidhatain kalah. Alhamdulillah. Disebutkan dalam Al-Kasyaf, kata At-Tibi sini nukilkan dari Kasyaf, waqad khassa syarra haula'i min kulli syarr. Allah mengkhususkan keburukan orang-orang tadi dari setiap keburukan. Kenapa? Li khafa'i amrih, karena
tersamarkannya urusan itu. Ya kita tak tahu siapa yang menyihir kita tak tahu ada naudzubillah gunting di perut atau paku di lutut. Wah, entah dari mana ini. Baik, demikian pula masalah kedengkian, tahu-tahu teman-teman baik jadi menjauh, ternyata ada pendengki yang membuat berita-berita palsu misalkan. Makanya disebutkan secara khusus, mohon perlindungan kepada Allah dari itu semua. Wa annahu yalhaqul insana min haitsu la ya'lam. Dan karena perkara seperti tadi akan mengejar seseorang dari arah yang tidak dia ketahui, termasuk apa? Mata pendengki. Seperti dulu disebutkan di Yaman, ada orang balik dari kota, kalau tak salah dia orang jauh, orang kabilah jauh, masih banyak Badui. Nah, dia balik bawa peti ais, bawa apa aja itu alat-alat elektronik yang baru, pakai Hilux. Memang sana suka Hilux. Nah, tahu-tahu begitu pulang semuanya rusak, padahal di kedai bagus-bagus dari coba, tahu-tahu rusak. Setelah diingat-ingat apa tadi? Oh, tadi ada orang-orang Badui tengok apa yang di Hilux tuh. Kena mata dengki, kena scan. Ada warranty 3 bulan. Ya, mungkin ya, terus balik lagi cuma jauh, dari jauh ke kota jauh. Berarti ada warranty. Jadi sihir Iya. tak jadi. Cuma intinya adalah perkara seperti ini terkadang kita tak tahu bagaimana muncul yang seperti ini. Perkara yang samar-samar. Ka'annama yaghtalu bih. Seakan-akan dia itu menyerang di waktu malam, ightialat, yaitu penculikan, pembunuhan di waktu malam. Wa qayyadal hasida bi idza hasad. Allah mengikat wa min syarri hasidin idza hasad. Pendengki apabila dia dengki, li'anal hasida idza atahara atau azhara ini. Akhirnya azhara ya, kurang titik ini. Ini saking samarnya titiknya pun samar juga. Banyak samar, Iya. samarnya. Apabila pendengki itu menampakkan kedengkiannya, wa amila bimuqtadahu minal baghi min baghil ghawail, dan dia melakukan tuntutan dari kedengkian itu berupa mencari-cari bahaya. Baghyu artinya mencari-cari, ibtigha, ghawail bahaya, mencari tipu daya untuk merusak orang yang dia dengki. Lil mahsud, terhadap orang yang dia dengki, kana syarruhu atam, keburukannya itu lebih sempurna, wa dharruhu akmal, dan bahayanya itu lebih lengkap, atau terbalik ya, yang ini lebih lengkap, yang itu lebih sempurna dan lebih jelas. Baik. Yaitu zahirnya di sini Allah Taala mengatakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Diberi apa kalimat idza hasad? Karena apa? Apabila memang nampak kedengkiannya, maka memang ini bahayanya lebih besar. Tapi kalau dia dengki tapi tak berbuat apa-apa, insya Allah kita tak apa-apa. Manusia mungkin setiap orang ada rasa dengki tapi tidak sampai berbuat aneh-aneh. Nah, makanya Allah menyebutkan ini apabila dia sampai berbuat kedengkian, menampilkan kedengkian. Adapun kalau cuma di dalam hati lalu ditahan, ini tidak membahayakan kita. Antara dua surah ini dengan ayat kursi mana lebih baik? Kalau dari sisi ayat, jelas dia ayat yang terbaik. Tapi kalau dari sisi surat, dohirnya ini yang terkuat karena dalil-dalilnya khusus. Hadis siapa kemarin itu? Uqbah bin Amir, juga hadis Ibnu Abis, juga hadis yang baru saja kita baca Abu Sa'id. Rasulullah sampai meninggalkan yang lain. Sebenarnya yang dua al-mahfuzatan ini lebih baik daripada ayat kursi. Mungkin kalau dari sisi istilah surat, tapi kalau dari istilah ayat, jelas dia ayat yang paling agung. Memang senjata semakin lengkap semakin bagus. Kita tak perlu memilih, tapi semuanya saja. Seperti dulu ditanyakan, mana yang lebih baik? Saya punya, Ana baca di surat kabar itu, punya pistol kah, punya senapang? Yang satu mengatakan senapang boleh jauh, yang lain mengatakan pistol kalau pertempuran di kota itu lebih baik. Karena apa? Senang kita tangannya gini. Kalau panjang susah. Juga dulu ditanyakan di surat kabar, Ana biasanya baca apa-apa. Mana yang lebih bermanfaat, parang kah pedang? Nah, terus dikatakan kalau pedang dia itu lebih ringan dan lebih laju, tapi kalau parang dia lebih kuat dalam menusuk, dalam memotong. Jadi kalau mampu pakai dua-duanya, pakai dua-duanya. ada pistol, ada pedang, ada pistol, ada senapang. Nah, macam ini juga muawwidatan dengan apa?
dengan ayat kursi. Kita pakai semuanya. Semakin lengkap senjata semakin bagus. Wallahu a'lam.